Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah bahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hal yang dikira oleh Rasulullah akan mewarisi menjadi ahli waris adalah tetangga. Dalam satu hadisnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mazalla Jibrilu yusini bil jari." Jibril itu berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada keluargaku. Hatta dhanantu annahu sayyuwarasuhu. Sampai-sampai Rasulullah itu mengira dia akan menjadi tangga itu akan menjadi ahli waris. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Memuliakan tetangga adalah satu tugas besar bagi seorang muslim, dan ini adalah ada adab-adabnya. Ada adab ketika seorang bertetangga dengan tetangganya, atau ada adab-adab ketika seseorang berinteraksi dengan tetangganya. Di antara adab seorang muslim kepada tetangga, yang pertama adalah tidak menyakitinya, baik dengan perkataan atau perbuatan. Sebagaimana sabda Rasulullah tadi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kita diperintahkan untuk memuliakan. Dan di hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka fala yu'dhi jarahu, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Maka dilarang oleh kita untuk kemudian menyakiti saudara kita, baik itu dengan perkataan kita atau dengan perbuatan kita. Kemudian adab yang berikutnya adalah berbuat baik. Tidak menyakiti, kemudian berbuat baik kepada tetangga kita. Bagaimana cara berbuat baik kepada tetangga kita? Banyak ya. Di antaranya adalah kemudian kita memberikan pertolongan kepada tetangga kita ketika dia meminta bantuan, menjenguk bila dia sakit, memberikan ucapan selamat jika dia memperoleh kegembiraan. Kalau ada tetangga kita yang meninggal, maka kita ikut berbela sungkawa ketika ada yang meninggal atau mendapat cobaan atau musibah, dan kemudian membantunya jika memang seorang muslim ini, tetangga kita ini membutuhkan. Atau kemudian berlemah lembut dalam berbicara kepada tetangga kita. Banyak ya kebaikan-kebaikan berbuat baik kepada tetangga kita yang bisa dilakukan. Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbuat baiklah kepada tetangganya. Kemudian adab yang berikutnya, adab kepada tetangga kita adalah memuliakan dan bermurah hati kepada tetangga kita.
Misalnya dengan memberikan hadiah, atau mungkin termasuk sunnah adalah ketika seorang masak banyak itu, maka disuruh masak daging, disuruh berbanyak kuahnya. Agar apa? Agar bisa berbagi dengan tetangganya. Ya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, Rasulullah pernah bersabda, "Ya Abadar, idza tabahta maraqatan fa'aksiru ma'aha wa ta'ahad jironaka." Ya. Rasulullah pernah bersabda kepada Abu Dzar Al-Ghifari, "Idza tabahta, jika kamu memasak, idza tabahta maraqatan, jika memasak daging berkuah, fa'aksiru ma'aha, banyaklah airnya. Agar apa? Wa ta'ahada jironaka, agar kamu bisa berbagi dengan tetangga kamu." Nah, ini adalah berbagi makanan, memuliakan. Lalu mana yang paling berhak itu? Mana yang paling berhak jika kita misalnya punya makanan satu untuk dibagi ke tetangga, ada dua tetangga kita, kiri dan kanan kita. Maka kata Rasulullah, ketika ditanya itu oleh seorang sahabat, illa akrobihima min kababan, kepada tetangga yang paling dekat pintunya, itu yang lebih didahulukan prioritasnya. Kalau kita misalnya punya hadiah atau bingkisan yang terbatas, kemudian kita ingin berbagi kepada tetangga kita, maka dipilih dari yang paling dekat pintunya. Kemudian berikutnya adalah menghormati dan menghargai tetangga kita, sehingga jangan sampai seorang muslim ini melarang misalnya meletakkan kayu di temboknya, walaupun itu haknya. Kita tidak boleh meletakkan kayu di tembok tetangga kita tanpa meminta izin. Makanya ketika ada tetangga kita meminta izin untuk kalau dulu itu mepe kayu ya, ditempel di tembok kita, maka jangan sampai kemudian kita melarangnya, walaupun itu hak kita. Tapi hendaknya kita kemudian menghargainya, menghormatinya, dan apalagi kemudian malah sampai menyewakan dan sebagainya. Nah, ini ada perintah Rasulullah, ada perintah Rasulullah agar kemudian kita tidak melarang tetangga kita ketika dia ingin menyendirkan kayu di tembok rumah kita. La yamna'ana ahadakumun jarahu ayyadha'a khasyabatan fil jidarihi. Janganlah salah seorang di antara kalian melarang tetangganya untuk meletakkan kayu pada dinding temboknya. Itu adab terhadap tetangga-tetangga kita. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.